Halo semuanya, selamat datang di Bedah Riset kita. Hari ini kita bakal bongkar satu sains yang benar-benar menarik, sesuatu yang mungkin bakal ngerubah cara pandang kita soal manajemen berat badan selamanya. Kita mau ngebahas potensi luar biasa dari sebuah proses yang disebut termogenesis yang diinduksi oleh diet. Bayangin aja nih, gimana kalau makanan yang kalian makan bukan cuma ngasih kalori, tapi secara aktif memaksa tubuh buat ngebakar kalori ekstra. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini nyata banget, dan bahan rahasianya mungkin udah ada di dapur kalian sekarang juga. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bisa nggak sih kita manfaatin kekuatan bakar lemak dari cabai merah, tapi tanpa harus ngerasain perut melilit atau panas? Kita semua tahu lah ya, makanan pedas tuh sering dibilang bisa bantu bakar lemak. Tapi masalahnya, kalau kita makan cabai merah mentah dalam jumlah banyak buat beneran ngebakar lemak, efek samping ke pencernaannya tuh nggak nahan banget. Mulai dari mula sampai gangguan lambung parah. Jadi, tantangannya adalah gimana caranya kita dapat manfaat super dari cabai tanpa harus tersiksa. Oke, mari kita langsung bedah aja nih. Agenda kita hari ini gampang. Pertama, masalah keseimbangan energi. Kedua, solusinya yaitu Capsivan. Ketiga, uji klinis 28 hari. Keempat, soal meningkatkan pengeluaran energi. Kelima, daya tahan dan lemak. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan akhirnya. Kita mulai dari bagian pertama, masalah keseimbangan energi. Sebelum ngomongin cabai, kita harus paham dulu nih akar krisis obesitas global. Sebenarnya ini masalah hitungan matematika biologi yang simpel banget. Jumlah kalori yang masuk lawan kalori yang keluar. Kasus obesitas lagi meroket karena kita sekarang dikelilingi makanan padat kalori, sementara kita makin jarang gerak. Tapi, buat benerin ini nggak melulu harus lewat diet ekstrim loh. Faktanya, sekitar 10% dari total energi harian kita itu habis cuma buat nyerna makanan. Jadi kadang-kadang, kunci buat ngelola berat badan yang berkelanjutan tuh cukup dengan ngasih penyesuaian kecil di mesin biologis kita. Kita ubah kecepatan mesin saat lagi diam, biar lebih efisien. Disinilah konsep termogenesis jadi bintang utamanya. Nggak usah pusing sama istilah teknisnya ya. Intinya, bayangin tubuh kalian itu punya termostat suhu di dalamnya. Termogenesis itu ibarat kita muter suhu termostatnya jadi lebih panas. Waktu tubuh ngasilin panas, dia otomatis ngebakar kalori. Dan yang paling keren, proses pembakaran ekstra ini bisa dipicu cuma dengan nyerna makanan tertentu, kayak ekstra cabai merah tadi. Tubuh kalian jadi kerja lebih keras buat memprosesnya, menghasilkan panas, dan boom! Kalori terbakar tanpa kalian harus lari-lari di atas treadmill. Masuk ke bagian kedua, solusi pedas yang kita sebut Capsivan. Nah, teori termogenesis emang kedengarannya menjanjikan banget. Tapi kalau disuruh makan cabai mentah banyak-banyak, lambung pasti nyerah duluan kan? Kalau kita makan ekstrak cabai merah biasa yang ada capsaicinoidnya, senyawa yang bikin pedas itu, lambung bakal langsung ngerespons dengan rasa panas yang luar biasa. Tapi teknologi Capsivan ini ngerubah skalanya. Para ilmuwan pakai teknologi hidrogel yang namanya Venumat. Ini tuh membungkus ekstrak cabenya, nutupin rasa pedasnya secara total, dan yang paling penting, mencegahnya hancur di lambung kalian. Jadi alih-alih meledak dan bikin iritasi di lambung, kapsul kecil ini jalan terus ngelewatin lambung dengan aman. Dia baru ngelepasin 2% kandungan capsaicinoidnya pelan-pelan pas udah sampai di usus. Nah, di usus inilah penyerapan sistemik yang sesungguhnya terjadi. Mekanisme pelepasan lambat ini benar-benar jadi kunci krusial yang bikin teori ini bisa dipakai sama kita-kita di kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalian dapat semua manfaat bakar lemaknya tanpa harus ngerasain sakit perutnya sama sekali. Lanjut ke bagian 3, uji klinis 28 hari. Mari kita lihat buktinya. Tentu aja, klaim sehebat itu butuh bukti yang kuat dong. Diagram yang kalian lihat sekarang ini nunjukin standar emas dalam dunia penelitian kedokteran. Uji coba acak, tersamar ganda, dan terkontrol plasebo. Penelitian ini berjalan selama 28 hari, ngelibatin 105 orang dewasa yang sehat tapi kelebihan berat badan. Mereka dibagi ke 3 grup tanpa tahu pil apa yang mereka minum. Terus, para ilmuwan ini pakai alat super canggih standar rumah sakit, namanya sistem quark Chipet, buat ngukur persis berapa banyak oksigen yang dihirup dan karbon dioksida yang dikeluarin. Ini cara paling akurat buat tahu seberapa banyak energi yang lagi dibakar tubuh. Buat ngedapetin hasil itu, peserta harus ngikutin protokol harian yang ketat. Mereka minum pil kosong atau placebo, Capsivan dosis rendah 100 mg, atau dosis tinggi 200 mg setiap hari sehabis makan. Setelah minum, mereka harus istirahat total selama 1 jam. Ini buat ngecek apakah termostat tubuhnya beneran naik dengan sendirinya pas lagi diam. Habis itu ngapain? Mereka disuruh lari di treadmill yang makin lama makin nanjak dan makin cepat, sampai mereka bener-bener nyerah dan kelelahan. Melelahkan sih emang, tapi data yang didapat dari sini tuh bener-bener dramatis banget. Masuk ke bagian 4, meningkatkan pengeluaran energi. Jadi, pertanyaannya, apakah suplemen cabai ini beneran berhasil muter termostat internal mereka? Coba lihat angka raksasa ini, 300 kilokalori.
Ini adalah jumlah ekstra energi yang terbakar saat mereka lagi istirahat total, khusus buat grup yang minum dosis 200 mg. Coba pikirin deh, tanpa ngapa-ngapain, tanpa gerak tambahan, tubuh mereka secara otomatis ngebakar 300 kalori lebih banyak tiap harinya. Itu setara sama kalori yang kalian bakar kalau lagi olahraga kardio lumayan intens loh. Dan ini terjadi murni karena tubuh mereka lagi nyerna ekstrak cabai itu. Gila kan? Dan grafik plot biola ini dengan brilian mengilustrasikan efeknya. Emang kelihatan teknis banget, tapi intinya jelas. Ada lonjakan metabolisme dasar yang nggak bisa dibantah lagi. Semakin tinggi dosisnya, kayak di grup 200 mg yang loncat sampai 16 kali lipat, semakin besar juga energi yang dibakar. Dan ingat ya, ini terjadi pas mereka lagi nggak ngegerakin satu otot pun. Terus, apa jadinya kalau mereka gerak? Nah, grafik batang ini nunjukin apa yang terjadi abis mereka disuruh lari di treadmill tadi. Buat grup placebo, energi ekstra yang terbakar ya nyaris nggak ada bedanya, cuma nambah sekitar 11 kalori. Tapi grup Capsaicin yang dosis tinggi, mereka tembus pembakaran ekstra sampai 330 kalori. Artinya, ada peningkatan 30 kali lipat dalam pengeluaran energi pas olahraga dibandingin sama mereka yang nggak minum ekstrak cabai. Mesin tubuh mereka jelas-jelas lagi ngebut di level yang beda banget. Bagian kelima, lebih banyak daya tahan, lebih sedikit lemak. Nah, yang lebih menarik lagi, ini tuh bukan cuma soal berapa banyak kalori yang kebakar, tapi apa yang dibakar sama tubuh. Disinilah kita ngomongin rasio pernafasan. Dalam ilmu olahraga, angka ini penting banget. Kalau rasio pernafasannya turun, itu artinya ada pergeseran besar di dalam sistem tubuh. Tubuh nggak lagi pakai karbohidrat yang gampang diakses buat energi. Penurunan rasio sebesar 11,45% ini ngebuktiin kalau tubuh peserta udah beralih secara aktif dan mulai ngebakar cadangan lemak tubuhnya sendiri sebagai sumber energi utamanya. Dan kalau kalian butuh angka yang lebih bikin melongo, ini dia. Hampir 300%. Ini adalah angka lonjakan pembakaran lemak murni saat mereka cuma lagi duduk diam, buat grup yang minum 200 mg. Kalau dibandingin sama hari pertama sebelum mereka mulai rutinitas suplemen ini, tubuh mereka benar-benar bertransformasi jadi mesin pembakar lemak 3 kali lipat lebih ganas. Cuma gara-gara nambahin kapsul cabai berteknologi tinggi ini ke rutinitas harian mereka. Efek ini juga kelihatan jelas pas lagi olahraga loh. Kalian bisa lihat gimana grup 100 mg dan 200 mg ngalamin lonjakan masif dalam memecah lemak, baik pas lagi lari di treadmill maupun pasca olahraga. Sesi olahraga mereka tuh jadi jauh lebih efisien dalam ngehajar jaringan lemak, karena proses termogenesisnya emang udah aktif duluan. Jadi poin krusialnya adalah ini. Karena tubuh mereka sekarang pakai lemak buat bahan bakar, yang mana energinya jauh lebih padat dan awet dibanding karbohidrat, mereka jadi nggak gampang capek. Di atas treadmill, daya tahan mereka buat lari sebelum akhirnya benar-benar kehabisan nafas itu meningkat drastis. Lebih dari 50% sampai hampir 70%. Jadi nggak cuma ngebakar lemak lebih banyak, tapi secara harfiah mereka punya bensin ekstra buat lari lebih lama. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6. Kesimpulan akhir. Oke, setelah ngelewatin deretan data tadi, mari kita rangkum apa artinya buat kita sehari-hari. Kesimpulannya jelas dan solid. Kita punya sistem pengiriman teknologi tinggi yang terbukti aman di usus. Kita lihat gimana energi yang kebakar berbanding lurus sama dosis yang diminum. Ada peningkatan sampai 3 kali lipat dalam hal pembakaran lemak, plus nambahnya daya tahan fisik. Dan yang terpenting nih ya, aman banget. Selama suplemen ini diminum pas perut udah keisi makanan, efek samping mengerikan dari makan cabai mentah, kayak kram perut parah atau jantung berdebar, itu benar-benar nggak kejadian. Ini beneran efisiensi alam yang disempurnakan sama sains. Semua ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang bikin penasaran. Di tengah usaha kita nyari cara buat ngelawan masalah obesitas, mungkin solusi yang paling aman dan berkelanjutan itu bukan dari pil diet kimiawi yang ekstrim ya, tapi dari teknologi bahan alami yang ditargetkan secara pintar. Pertanyaannya, mungkinkah termogenesis lewat teknologi hidrogel ini benar-benar jadi kepingan puzzle yang selama ini hilang dalam dunia kebugaran dan manajemen berat badan? Ini pastinya jadi terobosan sains yang wajib banget kita pantau terus ke depannya. Terima kasih banyak udah nemenin bedah riset kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.